Jadi Jadi kan dari awal. balago itu, ya dari awal ya, aku jelasin secara singkat aja ya. Mm. Jadi balago itu kan ada tiga. Ada bayan, badi, sama ma'ani. Nah, sekarang itu kita masih belajar yang bayan dulu kan. Nah, Iya, terus, nah di dalam ilmu bayan itu ada yang namanya tasbih. Nah, tasbih itu ada arkannya, ada aksamnya, sama anwa'nya. Terus, nah, arkan tasbih itu ada empat. Nah, ini harus diapalin ya. oke, Jadi ada. arkan tasbih itu ada musyabbah, musyabbah bih, ada tu tasbih, sama wajib syibhi. Ini harus udah hafal ya, berarti. Iya, Terus, setelah itu, setelah arkan itu ada aksam tasbih. Nah, aksam tasbih itu ada empat juga. Ada yang namanya tasbih mursal mufassal. Nah, mursal mufassal itu maksudnya zukirat ada tuh wawajib syibhi. Jadi dalam tasbih itu musyabbah dan musyabbah bi itu kan pasti selalu apa disebutkan. Nah, tinggal yang menentukan itu ada tuh tasbih sama wajib syibhinya. Kalau misalnya ada tuh tasbih wajib syibhinya itu disebutkan, berarti jadinya apa tasbih mursal mufassal. Terus kalau eh, tasbih mursal mujmal itu zukirat ada wa hudzifa wajib syibhi. Jadi disebutkan ada tuh tasbihnya, tapi wajib syibhinya itu tidak ada. Nah, berarti itu namanya mursal mujmal. Terus kalau yang namanya tasbih muakkad mufassal itu huzifat ada wa dzukira wajib syibhi. Kenapa? enggak kenapa-napa. Lanjut aja. Oh, jadi kalau tasbih muakkad mufassal itu artinya huzifat ada wazuk kira wajib shibi. Jadi si adanya itu gak ada, tapi wajib shibinya itu ada. Nah, itu baru namanya muakkad mufassal. Tapi kalau tasbih balik itu huzifa ada wa wajib shibi. Jadi si ada sama wajib shibinya itu tidak ada. Tuh. Ngerti gak sampai sini? Oke. Jadi udifat itu artinya nggak ada ya? Nggak ada. Huzifat Kalau itu disembunyikan gitu artinya. oh, disembunyikan. Kalau zakarat tuh disebutkan Mm-mm. gitu. Iya, jadi pokoknya kalau tasbih itu musyabbah sama musyabbah binya itu pasti selalu ada, tapi tinggal ada tuh tasbih sama wajib shibinya itu yang menentukan dia Oke. masuk ke dalam aksam tasbih yang mana. Nah, sampai sini udah paham ya berarti. Oke, bentar. Tadi arkan tasbih itu berarti ini ibaratkan kayak syarat ya? Syarat atau ini namanya apa? Kayak Syarat pembagiannya ya? gitu deh, Oh, pembagian. Jadi pembagian. arkan tasbih ada al-musyabbah. Ya, al-musyabbah tuh secara singkat itu apa itu? Pengertiannya Nah, maksudnya. nah, kalau musyabbah itu eh dalam biasanya itu yang diserupakan. Jadi kan Oke. contohnya di sini nih ya. Misalnya nih di sini. Anta eh anta kalbahri fis samaha. Kamu bagaikan laut dalam kedermawanan. Nah, anta itu musyabbah. Maksudnya itu musyabbah itu yang diserupakan gitu. Siapa yang diserupakan? Subjek berarti ya? Nah, terus mm-mm, siapa yang diserupakan atau sesuatu apa yang diserupakan gitu. Terus kalau musyabbah bih itu artinya dengan apa dia diserupakan gitu. Kan tadi Oh, musyabbah itu siapa yang diserupakan. Nah, iya. musyabbah bihnya itu dengan apa dia diserupakan gitu. Nah, di sini dia diserupakan dengan laut. Oke. Nah, terus ada tuh tasbih. Nah, ada tuh tasbih itu maksudnya alat yang merekat antara musyabbah dan musyabbah bih.
Jadi kayak penghubung gitu dia. Oke, Kan di sini penghubung ya. nih, anta kal bahri, kamu bagaikan laut. Nah, si ka ini penghubung antara musyabbah dan musyabbah bih gitu. Berarti kalau misalkan di bahasa Indonesia tuh kayak kamu bagaikan laut. Berarti bagaikannya itu yang Mm-mm. masuknya ya. Oke. Iya, bagaikannya itu si alat menghubung antara si siapa yang diserupakan dan dengan apa dia diserupakan gitu. Iya. Terus ada wajihi, wajihul. Wajib nah, yang keempat itu wajib sibi. Wajib sibi itu maksudnya kayak sifat kemiripannya gitu. Dia kan tadi diserupakan dengan laut. Nah, maksudnya wajib sibinya itu apa yang mirip dengan laut itu gitu. Sifat apa yang dimaksud dengan si bahar ini, sifat kemiripannya. Nah, dia maksudnya itu sifatnya itu mirip dengan kedermawanan gitu. Bentar. Ngerti gak? Jadi kalbahri itu diserupakan dengan samahah gitu. Iya, jadi sifat kemiripan dari si al-bahar itu asamahah gitu. Samahah itu kan dermawan ya. Mm-mm, Berarti ini artinya kamu seperti laut di mm-mm. dalam 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 kedermawan. kedermawanan gitu. Mm-mm. Jadi baju sibi itu sifat kemiripan gitu. Berarti ini kalau secara makna maksudnya apa? Kayak gimana ya? Kamu seperti laut tapi kamu bagaikan laut dalam kedermawanan. Jadi kamu itu bagaikan laut. Kedermawanan itu kedermawananmu itu seperti laut gitu. Mungkin bahasa Indonesia yang mudah tuh kayak gitu. Jadi kan laut itu luas kan. Iya. Nah, kedermawananmu itu tuh luas bagaikan laut gitu. Jadi kayak Oh, gak ada batasnya gitu. Ngerti gak? iya paham. Jadi kalau misalkan contoh lain di bahasa Indonesia tuh apa ya? eh Kamu baik hati bagaikan apa ya? Baratnya suka menolak kamu bagaikan berarti ini kalbahri kan benda ya. Terus sama Mm-mm. hal itu kan sifat. Ini Iya, berarti harus benda sifat. sama sifat Wajib yang sini itu harus diserupakan gitu. sifat. Oh, oke. Mm-mm. Ajul zibhi Misalnya sifat. juga kan ada yang contohnya anta kal asadi fisyajaah. Kamu bagaikan singa dalam keberanian gitu kan. Hmm. Jadi keberanian kamu itu bagaikan singa. Tapi kenapa? Enggak. Lanjut aja. Nah, terus tapi kalau misalnya dia sebutkan anta kal asadi fil gobah. Fil gobah itu kan di hutan. Nah, itu gak masuk ke wajib sibi si fil gobahnya itu karena dia bukan sifat. Oke. Berarti eh tadi yang apa namanya? Musyabah bih itu dia bisa benda, bisa apa namanya? Selain dari benda kan bari benda nih, makhluk hidup gitu ya kan. Mm. Tadi kan singa tuh. Terus berarti yang wajih sibihnya itu dia harus kata sifat. Jadi saling Iya, keterkaitan benar. gitu. Oke. Iya, tapi paham ya. Iya. Tadi kayaknya ada Aca masuk nih keluar lagi. Baca, Udah. udah keluar lagi. Iya keluar lagi dia. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ini arkan tasbih ya. Ini hafalin. Musabbah, musabbabi, wajib sibi ada tasbih. Oke. Terus aksam tasbih juga dihafalin. Sekarang anwa tasbih. Jadi anwa tasbih itu ada tiga. Nah, jadi ada tasbih sori, tasbih tamsil, sama tasbih dimni. Anwa itu macem-macem berarti ya. Ya,
Nah, itu macam-macam. Macam-macamnya itu ada tiga. Ada tasbih sori, tasbih tamsil, sama tasbih dimni. Ini pengertian masing-masing dari tasbih ini apa jadi? Secara singkatnya gitu. Kalau tasbih sori itu, bentar. Nah, kalau tasbih sori itu, jadi ininya ya pengertiannya tuh menjelaskan bahwa sesuatu atau beberapa hal gitu sama-sama mempunyai satu sifat atau lebih. Gitu. Nah, Tadi terus menjelaskan bahwa sesuatu atau beberapa hal sesuatu sama-sama mempunyai satu sifat atau lebih dari satu sifat. sama-sama punya satu sifat atau satu sifat atau Mm-mm. lebih. Oke. Iya. Nah, terus terjadinya tasbih ini pada kata. Terjadi pada kata. Mm-mm. Oke. Jadi si Kata kata-katanya ini ini bisa kata apa aja? ditunjuk. Jadi si musyabbah, musyababi, ada itu tasbih sama wajib itu bisa kamu langsung tunjuk gitu. Jadi kalau tasbih sore itu sama aja kayak ini tasbih biasa yang kayak tadi nih anta kalbahari fisamaha. Nah ini masuknya ke tasbih sore. Mm. Oke. Jadi eh, kalau mau gampang ingat aja tasbih sore itu masih tasbih dasar itu, tasbih biasa. Hmm. Yang kamu tuh masih bisa tunjuk, oh ini musyabahnya ini, musyababinya ini, Jadi ada tuh kelihatan ya. tasbihnya ini, wadisibinya ini. Iya, jadi kalau kamu nanti ketemu anta kabari fisama, nanti kamu disuruh ini nentuin ini anwaknya masuk kemana, tasbih sori, tasbih tamsil atau tasbih dimni. Nah, karena ini masih yang dasar, berarti ini tasbih sori gitu. Iya betul. Oke. Ini mau dibahas atau langsung lewat aja? Tadi yang apa namanya selanjutnya yang kedua kan ada tuh tamsil ya. Tamsil belum? Oh, tasbih tamsil. Iya terus satu lagi sama yang di misalnya pengertian umumnya gitu. Ini ya bahasa Arabnya yang Kalau pengertiannya tasbih ya. tamsil, iya, tadi terus. Kalau pengertian tasbih tamsil, ini lihat yang ini aja nih. Ini yang ini. Ini maksudnya cara singkat si tasbih tamsil ini menjelaskan, masih sama kayak tadi ya, menjelaskan sesuatu atau beberapa hal itu apa namanya berserikat dalam satu sifat atau lebih, masih sama kayak tadi. Maksudnya tuh apa namanya mempunyai satu sifat atau lebih, masih sama kayak tadi. Tapi kalau di sini terjadinya itu pada kalimat, kalimat atau ungkapan. Berarti Terus lebih panjang ya. ada tasbih. Kenapa? Ini lebih panjang dari yang sorry gitu. Iya, ini lebih panjang. Kalau tadi kan tasbih sore itu masih yang awal banget ya, yang masih dasar-dasar. Nah, kalau tasbih tamsil ini masih sama kayak tadi, jadi mempunyai satu sifat atau lebih. Kalau tadi tasbih sore itu terjadinya pada kata gitu, katanya itu bisa langsung kamu tunjuk. Tapi kalau tasbih tamsil itu terjadinya pada kalimat gitu. Oh, oke. Terjadinya pada kalimat, terus ada tasbihnya itu kadang-kadang tertulis, kadang-kadang juga tersirat. Ada tuh tasbih itu tadi yang penghubungnya ya.
Ya, si kata penghubungnya itu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini contohnya ke sini. Awalu, eh, kelihatan nggak sih? Coba ya, bedain dulu. Mana ya ini? Bukan sih? Bukan guys. Mana ya? Ini. Nah, eh, nah, ini di sini ya. Contohnya dari tasbih tamsil. Awalu bad'il masyib wahidah. Tus ilu ma jawarat minasya'ri. Nah, jadi awal ubat imasyib wahidah. Jadi maksudnya itu awal tumbuhnya uban itu cuma satu. Terus ilu maja warat minasyari. Nah, kemudian dari si satu uban ini, ia terus ilu menyinari maja warat minasyari. Jadi dia menyinari eh, tetangganya, tetangga rambutnya yang lain. Jadi kan misal ada uban satu. Nah, terus pasti dia lama kelamaan bakal ini kan Hmm. menyinari si rambut-rambut yang lain yang masih hitam kan. Oh, ya. Terus mislul harikil azim tabda'uhu awalu sulil saghirah syaror. Jadi mislul harikil azim tabda'uhu. Jadi bagaikan kobaran api besar. Bagaikan kobaran api yang besar. Awalu sulil saghirah syaror. Yang diawali dari percikan api yang kecil. Ini masih Nah, di sini masih kayak nyambung ya, kebayang Kak? nggak? Iya, jadi awal ubad masih sama Misu Harike ini masih nyambung. Oh, Ini sama ini nih masih nyambung nih, berarti masih ini satu terjadi ini beberapa tasbih. kalimat gitu ya? Mm-mm. Ini masih ini ya, dua-dua ini masih dalam satu ini kalimat. Oh ya. Nah, dari situ kayak kebayang nggak maksudnya tuh gimana? Iya, jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia itu eh, dia tersambung antara dua satu kan awalu sampai yang syaru ya, syari itu yang awal tuh Mm-mm. kan satu kalimat. Terus yang bawahnya lagi mislu Iya, kan misalnya. Ini berarti nyambungnya kalimat iya, kedua. Oh, berarti masih satu kalimat lagi sampai syaror. Nah, jadi di sini penjelasannya musyabbah itu wa suratu awwali bad'i musyib wahidah summa zalika masyib terus ilu sya'ril aswad. Jadi maksudnya itu kalau di tasbih tamsil itu kita pakai menjelaskan musyabbah dan musyabbah bihnya itu pakai keadaan. kondisi keadaan gitu. Eh, bukan gambaran. Maaf, maaf, salah. Gambaran. Gambaran. Jadi di sini suratu awal badil masyib wahidah gambaran eh awal awal mulainya si uban itu cuma satu. Summa zalikal musyib terus ilsya'ril aswal. Kemudian uban itu menyinari rambut yang hitam itu gitu. Aduh, Jatuh. Jadi gini, eh, nah, jadi gini. Awal mulai jadi musyabbahnya itu gambaran. Awal mulanya uban itu cuma satu. Kemudian uban itu menyinari rambut hitam. Bijiwarihi hatta yusbihu musyiban. Jadi dia menyinari rambut hitam sampai semuanya itu jadi uban gitu. Jadi kalau di tasbih tamsil itu eh, terjadinya kan pada kalimat. Jadi kita nggak bisa langsung menunjuk ini
ini ini musyabah, misal si awal musyabah, si musyabah bi kayak gitu enggak. Jadi kita menentukan musyabah sama musyabah binya itu dalam satu kalimat. Jadi di sini kan musyabahnya itu awal pada masyib wahidah terus ilu majhur nasyari. Nah, ini namanya musyabah. Nah, kalau di sini musyabah binya itu suratul harikil kabir yusbihun nar sogir. Ya, di sini musyababinya satu kalimat gitu. Jadi kalau tasbih tamsil sama tasbih sori itu nggak sama. Kalau tasbih sori itu musyabah sama musyababinya itu dalam kata, tapi kalau tasbih tamsil musyabah sama musyababinya itu dalam suatu kalimat. Itu bedanya. Oke, iya. Karena satu kesatuan ya ini. Kalau misalkan satu kata itu Mm-mm, jadinya malah kayak nggak nyambung, Tre. iya. Jadi kalau misalnya disuruh nentuin apa musyababinya, jadi sebenarnya ini aja gimana ya? Jadi kita inin aja nih kalau kamu emang kayak kesusahan gimana cara ngerangkai katanya, kamu tinggal tambahin aja di sini suratu awalibad imusyib masyib wahidah terus ilu maja warat minasyari kayak gitu. Pokoknya kalau kita mau jelasin musyabbah sama musyababinya itu harus pakai kata suratu. Suratu itu maksudnya gambaran. Itu yang musyababi ya, suratu itu. Berarti ini suratu itu ibarat kayak kata penghubung gitu. Ya jadi kalau gimana ya, kalau misalnya mau menjelaskan di tasbih tamsil itu emang harus pakai kata suratu. Di sini nih musyabah nih. Eh, aduh Surah maaf kan nih kalau misalkan diartiin kan artinya gambar. Oh, berarti gambarannya, penggambarannya gitu ya. Di sini maksudnya tuh gambaran. Oh, Gambaran uban yang tadinya satu, kemudian dia menyinari rambut hitam yang lain sampai si rambut yang hitam ini jadi uban gitu. oke oke paham. Nah, terus musyababinya itu gambaran lagi, pakai gambaran lagi, gambaran api yang besar disebabkan oleh api yang kecil gitu. Oh, Jadi kalau gambarannya. dalam tas, Mm-mm. Jadi gambaran uban yang tadinya satu, kemudian jadi apa kepalanya, semua rambutnya jadi ubanan itu digambarkan dengan eh, api yang besar yang dimulainya itu dari api yang kecil gitu. Oke oke paham. Jadi ini tuh Jadi kalau satu kalimat digambarkan seperti kalimat yang lain ya. Kayak peribahasa gitu ya sih. jadi Beda kalau bedanya. dalam tasbih tamsil itu gambarannya itu sama gitu, setara. Jadi misalnya nih aku bilang tulisan niar itu rapih bagaikan eh, bagaikan tentara yang sedang berbaris. Kan Oh kalau iya tentara iya. lagi baris kan rapih kan? Nah, Iya. jadi setara tulisan kamu rapih kayak tentara gitu. Oke Tentara paham. kalau lagi baris pasti rapih kan? Hmm. Gitu. Nah, terus kalau di sini waju sibinya itu kita menjelaskan apa maksud dari ini, dari kalimat ini. Nah, di sini dijelaskan kalau waju sibi itu syai'un kabir yabda'u min syai'in sogir. Jadi sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Maknanya ya berarti ya. Makna dari kalimat ini. Oke. Terus ada tuh tasbihnya itu di sini kebetulan disebutkan mislu. Oh iya. Nih mislu. Ini. Nah, jadi berarti ada tuh tasbihnya itu malfuzo. Malfuzo itu maksudnya tertulis. Nah, wahwa mislu. Nah, sini mislu. Gitu. Malfuzah tertulis. Kalau misalkan nggak tertulis, tulisannya gimana itu? Malhudhoh. Jadi sifatnya ini ganti jadi hak. Oh ya, malfuzah. Oke. Malhudhoh. Ini sini nih. Malfudhoh. Nih, malfudhoh. Malhudhoh. Oh iya ya.
Nah, ya, berarti insya Allah paham ya. Iya, paham, Insya Allah. Nah, kita langsung aja nih ya ke tasbih dimni. Tasbih dimni itu, nah ini emang agak susah sih ya. Tapi insya Allah tasbih tamsil udah paham kan ya. Iya. Nah, di sini kalau tasbih dimni itu sama penyerupaan juga, tapi beda gitu. Sama, dibilang sama, tapi bagaimana ya? Kalau kamu bilang ini sama, sebenarnya tuh ada perbedaannya gitu. Pada apa penyerupaannya. Samanya tuh sama dari kedua yang sebelumnya. Samanya itu tuh sama-sama ada penyerupaannya, tapi Oh, penyerupaannya itu beda kayak tamsil. Gak sama kayak tamsil dia. berarti nggak bisa langsung Ya, kayak, kelihatan gitu ya? Tadi dulu. jadi gini ya, aku kasih tahu dulu. Jadi rumusnya itu di tasbidim itu pertama ketidakmungkinan apa? Enggak, dan aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, rumus di tasbidim itu pertama ketidakmungkinan pada musyabbah dimungkinkan oleh musyabbah bih. Terus yang kedua, sudah mungkin di musyabbah, nah diperkuat lagi oleh musyabbah bih. Bentar, Jadi gitu. pelan-pelan. Jadi kalau Tadi misalnya rumusnya tadi ketidakmungkinan tadi pada. rumusnya ketidakmungkinan pada musyabbah dimungkinkan oleh musyabbah bih. Ya, ya, terus yang kedua, Nah, yang kedua, sudah mungkin di musyabbah, tidak mungkin, ini sambil aku tulis ya. Dari tidak mungkin ya, diubah. sudah mungkin di musyabbah Ya, apa lanjutannya? dan diperkuat oleh musyabbah bih. Diperkuat oleh musyabbah bih. Oke. Terus dia tidak mungkin dimusyabah dan atau tapi ini maksudnya. Eh, Yang pertama itu kan ketidakmungkinan pada musyabbah dimungkinkan oleh musyabbah bih. Nah, yang kedua, sudah mungkin di musyabbah dan diperkuat oleh musyabbah bih. hmm. Kayak misalkan yang pertama tadi tuh sesuatu yang nggak mungkin tapi bisa mungkin karena ada musyababihnya itu yang memungkinkan. Terus yang kedua itu Ya, benar. di musyabah itu mungkin 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 aja gitu ya, bisa lah. Terus Sudah mungkin. kuat ya diperkuatlah sama musyababinya yang menyerupakannya itu diserupakannya. Ya, jadi udah mungkin nih di musyabbah. Nah, diperkuat lagi oleh musyabbah bih. Jadi tasbih demi ini antara memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin sama memperkuat kemungkinan gitu. Oke. Ini ya yang pengertiannya Nah, ya, pertama yang ini. Apa ini yang tiga kotak ini? ini masuk ke contoh ya. Di sini Latun kiri atlul karim minal gona. Minal gona atau minal gina gitu. Aku lupa ya. Tapi ini artinya orang kaya.